Bab 656. Bahkan jika pria terbaik dan pengiring pengantin diusir oleh Ye Lingtian, Jiang Yudi juga menyiapkan hadiah lain untuk Su Yuwei. Bagaimanapun, pernikahannya akan menjadi bahan tertawaan. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Yudi, Butler Jiang setuju, ya. Nona kedua, semuanya akan dilakukan sesuai keinginan Anda. Setelah berbicara, Butler Jiang menggigit peluru dan mengambil mikrofon, bertindak sebagai tuan rumah. Sejak kapan pengantin pria tiba, pernikahan akan berlanjut, dan kemudian, bagian pertama adalah pertukaran cincin. Cincin pernikahan disiapkan khusus oleh wanita kedua untuk kalian berdua, saya harap Anda akan menyukainya. Kata pramugari Jiang, dan langsung dari meja makan di sebelahnya, mengambil 2 kaleng soda, memecahkan tap penarik dan memegangnya di tangannya. Segera setelah itu, dia mengambil 2 kaleng minuman dan berjalan ke platform tinggi. Menyerahkannya kepada Su Yuwei dan Ye Lingtian, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, ini cincinmu, cepat kenakan satu sama lain. Butler Jiang mengulurkan tangannya, dan kedua tap penarik kaleng tergeletak diam-diam di tangannya. Menggunakan tap tarik kaleng murah sebagai cincin kawin jelas mempermalukan Su Yuwei. Pernikahan seperti itu hanya akan muncul ketika anak-anak berpura-pura menjadi keluarga. Tentu saja, ini juga bagian yang direncanakan Jiang Yudi sebelumnya. Dia tidak bisa menyiapkan cincin yang layak untuk Su Yuwei dan Su Yuwei. Selama Su Yuwei dipermalukan, dia tidak akan melepaskannya. Nak, apakah kamu masih di sana? Tunggu apa lagi? Cincin telah dibawa kepadamu, mengapa kamu tidak memakainya dengan cepat? Butler Jiang mengangkat nada suaranya dan berkata dengan tajam. Dari sudut pandang steward Jiang, meskipun Ye Lingtian memiliki Wei Lei untuk mendukungnya, di belakangnya berdiri seluruh keluarga Jiang, bahkan markis yang setia dan berani. Butler Jiang percaya bahwa selama Ye Lingtian tidak mematuhi sekolah dasar kedua perintah saudari, dia akan dibalas dengan kejam oleh keluarga Jiang, dan kemudian Hou Zongyong mungkin akan mengambil tindakan. Kapten Harimau peringkat 5 memang sangat menakutkan, tetapi dengan dukungan Hou yang setia dan berani, itu akan berbeda. Ini juga alasan mengapa Butler Jiang berani melakukan apapun yang dia inginkan di depan Ye Lingtian. Ye Lingtian melirik Butler Jiang dengan ringan, mengambil cincin tarik dari tangannya, dan bahkan tanpa melihatnya, melemparkannya ke tanah, dan kemudian menghancurkan kedua cincin tarik dengan tendangan keras. 11. Boom. Kekuatan kaki Ye Lingtian membuat seluruh platform tinggi bergetar. Butler Jiang tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Hampir membodohi dirinya sendiri, Butler Jiang sangat marah, matanya menyemburkan api, dan dia menunjuk ke Ye Lingtian dimarahi, bocah bau, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Jangan lupa, hampir semua keluarga Jiang kami ada di sini. Selama saya berteriak, puluhan orang akan segera mengelilingi Anda dan memukuli Anda setengah mati. Meskipun Ye Lingtian terlihat sangat kuat, dan ada Wei Lei setinggi 2 meter di sisinya, tetapi Butler Jiang tidak takut sama sekali. Memang ada ratusan penjaga keluarga Jiang di ruang perjamuan ini sekarang, yang dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Jika ada konflik nyata, steward Jiang tidak akan takut. Dalam pandangan Butler Jiang, Wei Lei kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dapat menghentikan ratusan penjaga di keluarga Jiang, tetapi mereka dilatih dengan hati-hati, dan masing-masing dari mereka kuat. Namun, Ye Lingtian sama sekali mengabaikan Butler Jiang, dan sama sekali tidak berniat mengabaikannya. Saat berikutnya, Ye Lingtian berbalik untuk melihat Su Yuwei, dengan mata lembut, dan berkata, Yuwei, saya telah menyiapkan cincin untuk Anda sebelumnya, saya harap Anda menyukainya. Bab 657. Mendengar ini, Su Yuwei, yang awalnya sangat senang, bahkan lebih terkejut, dia tidak berharap Ye Lingtian menyiapkan hadiah untuk dirinya sendiri. Untuk sementara waktu, dia menantikan untuk melihat apa cincin yang disiapkan Ye Lingtian. Banyak tamu yang hadir juga ingin tahu tentang cincin apa yang telah dia siapkan, dan itu layak untuk dibicarakan di depan banyak orang.
Oke, dasar bocah bau, karena kamu bilang kamu menyiapkan cincin, kamu harus mengeluarkannya. Butler Jiang terus mendesak untuk melihat leluconnya. Butler Jiang sangat mengetahui detail Yeling Tian, dan dia sama sekali tidak percaya pada Yeling Tian, dia bisa memberikan hadiah yang layak. Keluarga Jiang telah menyelidiki latar belakang Yeling Tian, dia benar-benar tidak memiliki latar belakang apapun, anak laki-laki yang malang, masih membayangkan cincin berharga apa yang bisa dia dapatkan. Untuk Yeling Tian, Butler Jiang hanya menghina. Namun, Su Yuwei sangat mempercayai kata-katanya, karena dia mengatakan dia memiliki cincin untuknya, itu pasti akan ada di sana. Wah, berapa lama kamu ingin kami menunggu? Begitu banyak orang menunggu karena kamu. Lihat kepalamu, kamu masih harus menamparkan wajahmu sendiri. Butler Jiang terus berteriak, namun, Yeling Tian tidak menjawabnya, tetapi menoleh untuk melihat keluar jendela, meninggalkan punggung yang tinggi dan lurus untuk semua orang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ringan, hitung waktunya, aku akan segera datang, kamu bocah bau, aku menyarankan kamu untuk berhenti berpura-pura. Hai saja. Butler Jiang mencibir. Lihat ke langit. Tiba-tiba, seseorang menunjuk keluar jendela dan berseru. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka segera mengangkat mata dan melihat keluar. Mereka melihat sebuah helikopter, menembus awan dan terbang menuju Hotel Tianlong. Apa yang terjadi? Sebuah helikopter terbang menuju hotel, berkata, sepertinya kecepatannya tidak lambat, dan itu akan segera tiba. Itu terbang di kota, tidakkah kamu takut dengan perintah pemilik kota untuk mengirimkannya pukul langsung ke bawah? Setelah semua orang melihat helikopter, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Anda harus tahu bahwa Daxia memiliki kontrol penerbangan yang ketat, dan pesawat pribadi biasanya tidak diizinkan terbang di kota sama sekali, yang dapat dengan mudah menyebabkan kepanikan. Tidak mungkin miliarder menggunakan helikopter pribadi sesuka hati. Mereka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Prosedurnya sangat rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, kecuali jika ini adalah kesempatan yang sangat penting, banyak miliarder tidak akan menggunakan helikopter dengan mudah. Ada banyak gedung tinggi di kota, dan ada persyaratan yang sangat ketat untuk pilot helikopter. Setelah pilot memenuhi syarat, apa yang ingin Anda lakukan? Petik 2. Cukup, terbang di kota adalah hal yang sangat berbahaya. Meskipun para tamu yang hadir semuanya adalah selebritas dari Laut Cina Timur, mereka jarang melihat pemandangan ini, jadi mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka dan mulai berbicara, apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi? Kalau tidak, bagaimana mungkin sebuah helikopter dikirim? Aneh. Melihat penampakan helikopter ini, ternyata menuju ke hotel. Mungkinkah hotel tempat kita berada, sesuatu yang penting terjadi? Kecuali Wang Dongsheng, Du Gucheng, Wu Qianshan, Gao Yang dan lain-lain, para tamu lain bingung. Solusi, semua mata terfokus pada helikopter, 500 meter, 300 meter, 100 meter. Jarak semakin dekat, semua orang di ruang perjamuan dapat mendengar baling-baling helikopter dan suara bip yang konstan. Bab 658. Beberapa tamu wanita berlari ke jendela dan melihat lebih dekat. 9 buru-buru menunjuk ke helikopter dan berteriak kepada semua orang, lihat sisi helikopter. Satu ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka segera menyadari bahwa sisi helikopter dicetak dengan logo khusus, penuh dengan suasana mewah. Ini adalah logo Cartier Group. Seseorang mengenalinya sekilas dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Para tamu yang hadir pada dasarnya berasal dari keluarga kaya, dan tentu saja mereka tahu bagaimana Cartier Group ada. Saat ini, banyak orang heran dan tidak mengerti mengapa helikopter ini terbang ke hotel. Cartier Group adalah perusahaan barang mewah paling terkenal di dunia. Selama bertahun-tahun, barang mewah perusahaan telah dijual ke berbagai negara dan wilayah. Banyak orang kelas atas terutama menyukai Cartier Group. Barang-barang mewah, karena merek-merek yang diproduksi oleh Cartier Group biasanya tidak ada bandingannya.
Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Terutama beberapa waktu yang lalu, cincin berlian, Love in a Fallen City, Cartier Group yang berharga dipamerkan di Laut Cina Timur selama 3 hari, menyebabkan sensasi di seluruh kota. Banyak orang ingin mendapatkan Love of the Fallen City. Pangeran kecil dari keluarga kerajaan Jinling pergi ke Cartier Group secara pribadi untuk cincin berlian ini. Keluarga kerajaan dari banyak negara barat juga ingin mendapatkan cincin berlian ini, dan mereka menawarkan harga setinggi langit, namun sayangnya Cartier Group sama sekali tidak tergiur. Belakangan, cincin berlian yang menggemparkan di Laut China Timur itu dibeli oleh seorang pembeli misterius, yang konon masih sangat muda. Setelah itu, bahkan ada upaya khusus untuk mencari tahu siapa pembeli misterius itu, tetapi butuh banyak usaha, dan pada akhirnya tidak ada yang tahu identitas pembeli misterius itu, dan beberapa orang berspekulasi bahwa itu adalah seseorang di dalam grup Cartier. Kalau tidak, mengapa informasi identitas pembeli tidak diperoleh melalui berbagai penyelidikan? Saat itu, kejadian ini banyak beredar di Laut Cina Timur. Sebelum pameran cincin berlian, Love in a Fallen City, Su Yuwei mencari foto di internet dan melihatnya, dan sangat tertarik dengan keindahan dan keanggunannya. Sayang sekali dia tahu bahwa dia hanya bisa melihatnya. Saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan cincin berlian seperti itu selama sisa hidupnya. Hotel ini adalah milik keluarga kerajaan, untuk memenuhi kebutuhan banyak miliarder. Celemek khusus dibangun di lantai atas untuk jet pribadi lepas landas dan mendarat. Setengah menit kemudian, helikopter mendarat di apron di lantai paling atas. Butler Jiang telah mengirim orang-orang dari keluarga Jiang untuk menjaga lantai atas untuk melihat dari mana kelompok Cartier itu berasal. Pintu helikopter terbuka, dan lebih dari selusin penjaga dengan peluru tajam dan jas anti peluru hitam turun lebih dulu. Setelah turun dari pesawat, pengawal utama melipat tangannya di dada dan melambai ke depan. Setelah penjaga lain melihat aksi ini, mereka segera memegang senjata dan berbaris dalam urutan pertempuran, dengan waspada mengamati lingkungan sekitar untuk memastikan tidak ada bahaya. Para pelayan keluarga Jiang itu tidak dianggap serius oleh para penjaga bersenjata ini dengan peluru tajam. Tentu saja, di hadapan para penjaga ini, para pelayan dari keluarga Jiang tidak berani bertindak gegabah, karena takut pihak lain akan memperlakukan mereka sebagai elemen berbahaya dan menangani mereka dengan semestinya. Setelah memastikan keselamatan, penjaga utama kembali ke helikopter dan mengatakan sesuatu kepada orang-orang di dalam. Sesaat kemudian, CEO Cartier Group Daxia District, James, mengenakan setelan hitam dan membawa brankas perak, keluar dari helikopter. Selusin penjaga mengepung James, mengawal. Dia turun dari lantai atas dan memasuki Hotel Tianlong. Ini adalah pengawalan khusus. Tiba-tiba, seorang pengusaha kaya berseru. Bab 659. Mendengar seruan itu, banyak tamu di tempat itu bereaksi. Para penjaga dengan senjata dan peluru tajam itu seharusnya dari kelompok tentara bayaran paling kuat di dunia, perusahaan air hitam. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dapat melihat Anda di Laut Cina Timur. Untuk pengawal super legendaris, pada umumnya, pengawalan super hanya digunakan saat mengangkut barang-barang tertentu yang sangat penting. Seperti mengangkut mahkota ratu, atau tongkat paus, atau dokumen rahasia. Sebagai pengawal khusus, tidak terlalu banyak orang yang dikirim setiap kali, tetapi tidak ada keraguan bahwa pengawalan manapun yang dapat berpartisipasi dalam pengawalan khusus adalah elit perusahaan Blackwater. Setiap pengawalan khusus dari perusahaan Blackwater berjalan sangat lancar, terutama karena kelompok tentara bayaran ini sangat kuat. Tidak peduli kekuatan apa, siapapun, selama mereka berani merebut. Dengan barang-barang yang mereka awasi, perusahaan Blackwater tidak akan pernah mati. 9. Gunakan kekuatan seluruh kelompok tentara bayaran sampai pihak lain dimusnahkan. Ada suatu masa ketika dokumen rahasia yang disampaikan oleh perusahaan Blackwater dicegat oleh kelompok tertentu, grup ini sangat kuat dan telah melahirkan banyak prajurit tangguh yang tak terhitung jumlahnya.
Tetapi sebelum dokumen rahasia ini dapat dibuka, kelompok itu dihubungkan oleh perusahaan Blackwater. Orang yang bertanggung jawab mengeluarkan perintah mengalami kemunduran yang tak tertahankan bagi orang biasa. Setelah itu, tidak peduli apa pengawalnya, perusahaan Blackwater tidak akan masalah. Cartier Group terutama bergerak dalam barang-barang mewah, dan memiliki hubungan kerjasama yang erat dengan kelompok tentara bayaran paling kuat di dunia. Selain perusahaan Blackwater, grup Cartier tidak mempercayai kelompok tentara bayaran lainnya. Tentu saja, orang luar hanya tahu bahwa perusahaan Blackwater itu kuat. Saya tidak tahu seberapa mahal bagi mereka untuk dikirim sekali. Pengawal khusus hari ini tidak jauh. Manajemen senior perusahaan Blackwater melihat bahwa James dari grup Cartier adalah pelanggan lama, masih menawar 1.010.000, itu masih dolar AS. James juga sangat arogan, dia setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan inilah yang dilihat semua orang. Di bawah perhatian semua orang, James mengambil brankas kecil dan indah dan berjalan ke pintu masuk ruang perjamuan. Kompi Blackwater itu, pengawal bersenjata, berjalan lebih dulu, memeriksa mereka dengan cermat, untuk memastikan tidak ada bahaya, sebelum berbaris di kedua sisi karpet merah dan mengangguk kepada James. Pengawal ini memiliki aura yang kuat, dibandingkan dengan pengawal yang dibawa Jiang Yudi sebelumnya, mereka tidak jauh lebih buruk. Karena James muncul dengan pengawal bersenjata ini, suasana di arena langsung menjadi sedikit bermartabat, dan semua orang menahan napas, bahkan tidak berani mengeluarkan atmosfer. Banyak tamu melihat brankas di tangan James, tetapi ketika mereka ditantang oleh pengawal dengan senjata, mereka segera menundukkan kepala dan tidak berani melihat lebih jauh. Seperti yang diharapkan dari anggota Blackwater Company, itu memang tidak sederhana. Tentu saja, majikan mereka James dalam perjalanan ini bahkan lebih terhormat. Dia tidak hanya CEO distrik Daxia Cartier, tetapi juga anggota inti dari keluarga. Jika tidak ada yang lain, harta besar keluarga Cartier akan diwarisi olehnya di masa depan. Sejujurnya, orang terkaya Wang Dongsheng bukan apa-apa baginya. Pangeran muda dari keluarga kerajaan Jinling itu ditolak jika ingin bertemu dengannya. Seorang wanita muda seperti Jiang Yudi, bahkan dengan seorang pria setia dan pemberani berdiri di belakangnya, tidak bisa dibandingkan dengan James sama sekali. Bagaimanapun, Hou Ye adalah gelar Dacia dan tidak terlalu terkenal di dunia, sedangkan James, sebagai penerus Cartier Group, terkenal di dunia. Dibandingkan dengan dia, Jiang Yudi tidak ada apa-apanya. Adapun keluarga Wang, orang terkaya di Laut Cina Timur, jika dia membandingkan kekayaannya dengan grup Cartier, itu tidak akan sedikit lebih buruk. Jika tidak, ketika pameran cincin berlian, Love in the City, digelar, Wang Kai, putra orang terkaya, tak segan-segan mencari James untuk menjalin hubungan. Bab 660. Orang-orang yang hadir, meskipun mereka semua tahu bahwa James adalah keluarga yang mulia dan berkuasa. Tapi tidak ada yang tahu mengapa dia tiba-tiba muncul di sini. Mungkinkah karena pernikahan hari ini? Setelah James muncul, mata Jiang Yudi menyipit dan matanya menjadi garang. Sebagai seorang wanita, dia secara alami sangat tertarik ketika cincin berlian, Love in the City, dipajang, dan ingin membeli cincin berlian ini. Dalam pandangan Jiang Yudi, keluarga Jiang adalah bangsawan baru di Provinsi Jiangnan, dan reputasinya berkembang pesat. Di belakangnya, ada pendukung hebat bernama Hou Zongyong. Dia mengambil inisiatif untuk membeli Love of the Fallen City, karena itu untuk Cartier James, jadi dia harus menghormati dan memberikan tangannya ke grup, dan itu juga untuk James. Di tangannya, bahkan keluarga kerajaan Inggris dan keluarga kerajaan Jinling tidak bisa mendapatkan cincin berlian ini. Jiang Yudi tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal, dia benar-benar berpikir bahwa dia sedikit lebih terhormat daripada pangeran kecil dari keluarga kerajaan Jinling. Dia dengan naif berpikir bahwa hanya dia yang layak untuk cinta di kota. Hanya saja sayang sekali James tidak memilikinya sama sekali. Jaga dia. Karena itu,
Jiang Yudi tidak hanya membenci James tetapi juga seluruh grup Cartier. Hari ini, jika James tidak membawa lebih dari 10 pengawal dengan senjata dan amunisi, Jiang Yudi pasti akan memberinya pandangan yang baik dan memberitahu dia harga dari membenci dirinya sendiri. Tidak seperti kebencian Jiang Yudi, tamu lain hanya terkejut ketika mereka melihat Yakobus bagikan brankas perak di tangan James membuat semua orang penasaran. Katakan padaku, harta karun macam apa yang ada di brankas ini, layak untuk dikawal oleh perusahaan Blackwater. Menurut pendapat saya, itu mungkin perhiasan terbaru dari grup Cartier, dan saya ingin menggunakan pernikahan hari ini untuk membuat promosi gratis. Apakah Anda bodoh? Apa keberadaan grup Cartier perlu menggunakan hari ini pernikahan lelucon ini untuk mempromosikan perhiasan sendiri? Bukan itu. Tidak mungkin menahan cinta kota. Begitu pernyataan ini keluar, itu benar. Semua orang secara tidak sadar mengikuti jalan pikiran ini. Ketika saya memikirkannya, saya tiba-tiba menyadari bahwa mungkin hanya cinta kota yang layak untuk adegan sebesar itu. Anda tahu, Ye Lingtian baru saja mengatakan bahwa dia ingin memberi Su Yue sebuah cincin berlian, dan mengatakan bahwa cincin berlian itu sedang dalam perjalanan. Apakah yang dia maksud adalah cinta di kota yang jatuh? Memikirkannya seperti ini, semua orang percaya bahwa ada kemungkinan besar bahwa cincin berlian itu ada di brankas. Ketika memikirkan harta karun Cartier Group, itu akan muncul. Pada pernikahan hari ini, para tamu di seluruh aula sangat gembira, dengan ekspresi kegembiraan yang tak terlukiskan di wajah mereka. Bahkan pria besar seperti Du Gucheng memiliki ekspresi penasaran di wajahnya, ingin melihat apa yang terjadi. Seperti semua orang tahu, belum lama ini, berita tentang cinta kota jatuh, mengubah pemilik mengejutkan seluruh Laut Cina Timur. Pembeli misterius itu belum diidentifikasi sampai sekarang. Mungkinkah Ye Lingtian adalah pembeli misterius?